Sebagai negara majemuk, Indonesia tentu memiliki suku, agama, ras, antar golongan, budaya, hingga bahasa yang beragam. Keberagaman ini tentu dapat membawa tantangan bagi kehidupan masyarakat di Indonesia. Salah satunya seperti yang disebutkan oleh Khairul Yani bahwa telah terjadi puluhan kasus intoleransi dalam rentan waktu 2019 hingga 2024. Salah satu bentuk toleransi antar umat beragama dapat ditemukan di Kampung Buddha Dusun Sodong, Desa Gelangkulon, Kecamatan Sambung, Kabupaten Ponorogo, di mana desa ini memiliki dua kepercayaan agama yang berbeda, yaitu agama Islam dan agama Buddha. Rumusan masalah pada penelitian kali ini adalah yang pertama yaitu bagaimana kondisi kepercayaan agama masyarakat Dusun Sodong. Yang kedua yaitu bagaimana praktik nilai moderasi beragama dalam kehidupan bermasyarakat di Dusun Sodong melalui studi fenomenologi. Dan yang ketiga yaitu bagaimana konsep ajaran Buddha dan ajaran Islam yang sesuai dengan praktik moderasi beragama di Dusun Sodong. Penelitian ini dilakukan di Perpustakaan Mandua Ponorogo selama kurang lebih 1 bulan, mulai Oktober hingga November 2024. Kami memilih metode kualitatif pada penelitian ini karena ingin memahami secara mendalam tentang fenomena yang kami teliti. Dengan metode ini, kami bisa menggali peristiwa fenomena dan makna di balik data yang telah kami peroleh. Untuk mendapatkan informasi yang akurat, kami menggunakan dua sumber data, yaitu sumber primer dan sekunder. Yang pertama yaitu sumber primer yang berupa wawancara mendalam, dilakukan pada 15 dan 24 Agustus 2024. Kami berbincang langsung dengan tokoh-tokoh agama Buddha dan Islam. Beberapanya adalah Bapak Suwandi, seorang tokoh agama Buddha, lalu Bapak Suratno, seorang tokoh agama Islam, dan Ibu Sukarti, istri dari Bapak Suwandi yang memiliki pengalaman tersendiri di kampung Buddha tersebut. Yang kedua yaitu studi pustaka. Kami juga membaca berbagai buku, artikel, dan penelitian yang sebelumnya relevan dengan topik kami. Setelah mengumpulkan data dari wawancara dan buku-buku, kami menganalisisnya menggunakan 3 tahap utama. Yang pertama yaitu reduksi data. Kami memilih data yang paling penting dan mengelompokkannya. Lalu yang kedua, penyajian data. Kami menyusun data dalam bentuk yang mudah dipahami seperti tabel atau diagram. Yang ketiga yaitu penarikan kesimpulan. Kami menarik kesimpulan berdasarkan pola dan tema yang muncul dari data. Jika bertanya mengenai masuknya agama Buddha dan agama Islam lebih dahulu masuk yang mana ke Dusun Sodong, tentu kedua tokoh agama memiliki pendapat yang berbeda. Namun jika ditarik sejarahnya, agama Buddha bisa dikatakan lebih dahulu masuk ke Dusun Sodong karena Ponorogo dahulunya merupakan wilayah dari kekuasaan kerajaan Majapahit. Pada saat penelitian berlangsung, perbandingan kedua umat beragama bisa dikatakan 60% untuk agama Islam dan 40% untuk agama Hindu. Namun toleransi di Dusun Sodong tetap terjaga. Poin yang kedua yaitu praktik nilai-nilai moderasi beragama warga Dusun Sodong dalam kehidupan bermasyarakatnya. Moderasi beragama merujuk pada sikap tengah yang tidak ekstrim, berlandaskan toleransi, pengakuan perbedaan, dan penghormatan terhadap hak beragama orang lain. Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, ini mencangkup komitmen terhadap ajaran agama dan penghormatan terhadap keberagaman. Beberapa praktik moderasi beragama di Dusun Sodong yaitu antara lain yang pertama, ritual keagamaan. Di Dusun Sodong, warga saling menghormati perbedaan keyakinan. Umat Muslim merayakan Idul Fitri dan Idul Adha dengan damai, sementara penganut agama lain atau Buddha diberikan ruang untuk menjalankan ibadah mereka tanpa gangguan. Ini mencerminkan pada prinsip tasamuh. Lalu yang kedua, interaksi sosial. Gotong royong menjadi tradisi yang kuat di mana warga saling mendukung dalam berbagai kegiatan tanpa memandang latar belakang agama mereka. Hal ini menunjukkan integrasi nilai moderasi dalam kehidupan sosial yang inklusif. Lalu yang terakhir yaitu pendidikan agama. Para tokoh agama di Dusun Sodong berperan penting dalam menyebarkan pesan-pesan moderat. Pengajian dan ceramah agama yang fokus pada pentingnya menjaga kerukunan dan menghindari provokasi radikalisasi yang menyebabkan Nilai-nilai moderasi warga di Dusun Sodong menunjukkan kesamaan terhadap konsep pada ajaran agama Buddha dan agama Islam, yaitu konsep Brahma Vihara pada ajaran Buddha dan konsep Hablum Minallah, Hablum Minanas, dan Hablum Minal A'lam pada ajaran agama Islam, di mana kedua konsep ini sama-sama membahas mengenai hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Dari poin-poin pembahasan yang telah dijelaskan, kita dapat menarik kesimpulan bahwa keberagaman agama di Dusun Sodong Ponorogo ini dihuni oleh umat Buddha dan Islam. Meski terdapat perbedaan pandangan tentang sejarah masuknya agama di Dusun Sodong lebih dulu, agama Buddha kemungkinan lebih dulu hadir karena wilayah Ponorogo dahulu berada di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit. Praktik moderasi beragama di Dusun Sodong terlihat dalam kehidupan sosial yang harmonis, penghormatan terhadap perbedaan, dan ajaran agama yang moderat. Tantangan dari pengaruh luar, khususnya melalui media sosial, dapat diantisipasi dengan memperkuat literasi agama yang inklusif dan moderat di kalangan generasi muda. Keselarasan ajaran agama Buddha dan Islam, nilai-nilai moderasi di Dusun Sodong sejalan dengan konsep Brahma Vihara dalam ajaran Buddha dan Hablum Minallah, Hablum Minanas, serta Hablum Minal A'lam dalam Islam yang menekankan hubungan baik dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Penelitian ini menegaskan bahwa moderasi beragama adalah landasan penting bagi kehidupan masyarakat di Dusun Sodong dan memerlukan upaya-upaya berkelanjutan untuk dapat mempertahankan nilai-nilai tersebut serta agar toleransi yang ada di Dusun Sodong ini dapat menjadi contoh atau pedoman daerah-daerah lain di dunia yang moderat ini atau dunia globalisasi yang membutuhkan sikap moderasi beragama.